Proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Modal Sosial dan Servant Leadership terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement sebagai variabel mediasi di RSU Queen Latifah Yogyakarta. Untuk pendahuluan, latar belakangnya yaitu Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menuntut organisasi untuk berinovasi agar proses bisnis dapat terus berjalan. Pelayanan di RS Queen Latifah sendiri dalam prakteknya masih ditemukan adanya keluhan-keluhan pasien yang disampaikan kepada pihak rumah sakit. Salah satunya yaitu kurangnya keramahan dalam pelayanan, ketidakjelasan informasi, kemudian edukasi yang diberikan oleh petugas, dan ketepatan waktu pelayanan yang tidak sesuai. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penurunan kinerja di Rumah Sakit Queen Latifah. Kemudian fenomena penurunan kinerja yaitu terdapat indikasi berupa komplain pasien, kemudian angka kepuasan pasien turun, dan kepuasan konsumen internal rendah. Dalam hal ini dokter dan seluruh karyawan yang lain. Kemudian respon time juga kurang. Dan ada indikasi pelayanan yang tidak sesuai SOP atau standar. Untuk fenomena modal sosial, RS sebagai organisasi jasa, karyawan menghadapi pelanggan yaitu orang sakit, ya, bukan orang yang bersenang-senang seperti misalnya ke hotel. Karyawan membutuhkan sentuhan yang meningkatkan hubungan sosial antara karyawan yang tidak terjalin harmonis dan tidak kompetitif. Kemudian rasa kebersamaan dan kerjasama dalam melakukan pelayanan, terutama agar tercipta pelayanan prima kepada konsumen masih rendah. Begitu juga dengan jalinan keterikatan secara emosi antara karyawan itu masih kurang. Selanjutnya untuk fenomena servant leadership, kemampuan memimpin dalam pendekatan emosional, cinta kasih, pemberdayaan terhadap karyawan, kerendahan hati dan kepercayaan perlu ditingkatkan. Rumah sakit merupakan usaha yang padat modal, padat karya, sehingga harus dikelola dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat dan profesional agar dapat survive. Perkembangan regulasi RS sangat dinamis, sehingga manajemen harus selalu siap untuk menyesuaikan. Selanjutnya untuk fenomena employee engagement. Kepuasan karyawan terhadap organisasi RS dan kebijakannya itu masih rendah. Kemudian tingginya angka turnover karyawan. Tidak semua pegawai rumah sakit benar-benar mencurahkan sepenuhnya waktu kerja mereka untuk kemajuan organisasi dan untuk hubungan kemitraan yang masih rendah. Kemudian perhatian dari organisasi, kepedulian dan perhatian satu sama lain, manajemen secara aktif berusaha memahami pendapat dan perhatian karyawan, serta dukungan saat karyawan mengalami permasalahan pribadi itu masih kurang. Kemudian rumusan masalahnya, silakan. Untuk rumusan masalah, 1, apakah ada pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta? 2, apakah ada pengaruh servant leadership terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta? Yang ketiga, apakah employee engagement memediasi modal sosial terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta? Kemudian yang keempat, apakah employee engagement memediasi servant leadership terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh servant leadership terhadap
kinerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap kinerja karyawan di mediasi employee engagement pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh servant leadership terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh employee engagement pada Rumah Sakit Umum Queen Latifah Yogyakarta. Untuk tinjauan pustaka, variabel Y, kinerja karyawan, sesuai dengan Permenkes RI dalam pedoman pengembangan manajemen kinerja karyawan di RS, kinerja karyawan itu meliputi ketepatan waktu pelayanan, kemudian time respon pelayanan, kemudian pelayanan sesuai protap dan standar, tidak adanya kesalahan, dan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Kemudian variabel X1 yaitu modal sosial. Menurut Supriyono, modal sosial adalah hubungan-hubungan yang tercipta, norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Variabel X2 yaitu servant leadership, ini menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Selanjutnya, variabel mediasi yaitu employee engagement. Ini menurut Robin, employee engagement adalah keterlibatan individu dengan kepuasan dan antusiasme untuk pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya untuk kerangka pemikiran, ini model sosial X1, kemudian servant leadership X2, employee engagement, variabel mediasi Z, kemudian kinerja karyawan Y, dan ini H1 itu ada hubungan X1 dan Y, kemudian H2 ada hubungan X2 dan Y, kemudian H3 ada hubungan X dimediasi oleh Z terhadap Y, kemudian H4 ada hubungan X2 dimediasi Z terhadap Y. Untuk hipotesis penelitian ini, yang pertama terdapat pengaruh langsung modal sosial terhadap kinerja karyawan di RSU Queen Latifah Yogyakarta. Terdapat pengaruh langsung servant leadership terhadap kinerja karyawan di RSU Queen Latifah Yogyakarta. Yang ketiga, employee engagement memediasi pengaruh modal sosial terhadap kinerja pada karyawan di RSU Queen Latifah Yogyakarta. Yang terakhir, employee engagement memediasi pengaruh servant leadership terhadap kinerja pada karyawan di RSU Queen Latifah Yogyakarta. Untuk metode penelitian, untuk rancangan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei, kemudian metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, kemudian populasi adalah seluruh karyawan yang terlibat pelayanan langsung terhadap pasien sebanyak 102 karyawan, kemudian jenis data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengambilan data, dokumentasi, kuesioner dan wawancara, kemudian pengukuran variabel, uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji hipotesis, uji R2 atau koefisien determinasi, uji F, uji T, dan uji pengaruh tidak langsung. Demikian paparan yang saya sampaikan. Masih jauh dari kata ideal, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.